Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai perilaku konsumsi dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman bagaimana cara kita bermuamalah atau berinteraksi dengan sesama manusia, khususnya dalam hal perilaku ekonomi. Adapun pembahasan mengenai konsumsi dalam Islam meliputi tujuan konsumsi dalam Islam, prinsip konsumsi dalam Islam, konsep maslahah dalam Islam, preferensi konsumsi dalam Islam, dan determinan konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumsi adalah bagaimana individu membuat keputusan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengkonsumsi suatu barang. Dalam ekonomi konvensional, motivasi konsumsi adalah keinginan, sedangkan dalam Islam, motivasi konsumsi adalah kebutuhan. Seringkali kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Berikut perbedaannya. Keinginan bersumber dari hasrat atau nafsu manusia. Hasilnya berupa kepuasan dan ukurannya adalah selera. Sedangkan kebutuhan bersumber dari fitrah manusia. Hasilnya berupa manfaat dan keberkahan, dan ukurannya adalah fungsi atau kegunaan. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam tidak hanya karena mencari keuntungan yang sesaat, melainkan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, atau yang disebut dengan falah. Sehingga, dalam melakukan konsumsi tidak hanya berdasarkan pada harga dan kuantitas, tapi memperhatikan apakah cara kita berkonsumsi sudah sesuai dengan syariat. Dalam melakukan konsumsi, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yaitu mengkonsumsi barang yang halal, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya, mengkonsumsi barang yang thayyib, sederhana, tidak israf atau berlebih-lebihan, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain, baik keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar. Konsep maslahah dalam Islam. Konsep maslahah dalam konsumsi menurut Islam adalah kemanfaatan dan keberkahan yang muncul akibat terpenuhinya kebutuhan, baik untuk individu maupun untuk sosial. Dan kepuasan dalam konsep Islam timbul dari harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal soleh yang dilakukan. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahat, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Preferensi konsumsi dalam Islam. Preferensi konsumen merupakan suatu langkah awal yang menjelaskan alasan bagaimana seseorang memilih suatu barang tertentu daripada jenis barang lainnya, yaitu berdasarkan level pertama, pilihan antara konsumsi yang hanya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan atau yang diniatkan karena Allah. Misal, kita makan bukan hanya sekedar diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga diniatkan agar sehat sehingga bisa beribadah. Level 2, pilihan antara memenuhi kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini. Level 3, pilihan konsumsi barang yang sifatnya kebutuhan daruriyah atau kebutuhan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, atau kebutuhan hajiyah, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, atau kebutuhan tahsaniyah, yaitu kebutuhan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk. Level 4, pilihan konsumsi barang di antara barang substitusi atau pengganti. Determinan konsumsi dalam Islam.
Determinan atau perbedaan konsumsi dalam perekonomian konvensional dan Islam antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya penerapan zakat, adanya moderasi konsumsi yang sangat kuat dalam Islam, serta adanya larangan riba. Semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu ekonomi yang sesuai dengan syariat dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.